Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Ada dua bagian dalam bacaan Injil. Bagian yang pertama itu adalah Tuhan Yesus bertanya, seandainya dia ini tampil di depan banyak orang, siapakah dirinya? Seolah-olah dia ingin dibandingkan dengan siapa, begitu ya. Seolah-olah begitu. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu hal kecenderungan manusiawi juga begitu. Kalau digiring juga akan membanding-bandingkan sesuatu. Tetapi kalau kita hanya berhenti di situ saja, pasti kita akan marah. Coba Anda bayangkan, misalnya suami istri, pasangannya disuruh untuk membanding-bandingkan. Dia akan tersinggung juga, aku dibandingi karo kayo, aku dibandingi karo kai. Anak pun juga begitu, dibanding-bandingkan, misalnya dengan anak tetangganya atau anak siapa begitu. Itu juga ada kemarahan juga. Untungnya Tuhan Yesus tidak sampai di situ saja. Karena Tuhan Yesus sebetulnya kan juga mau untuk hidup sesuai dengan apa yang jadi pola pikir manusia. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya orang walaupun masuknya melalui jalan orang lain, tetapi keluar itu melalui pintu dari dirinya. Maka pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini, gitu ya. Itu juga sebetulnya juga suatu pertanyaan. Setelah dibanding-bandingkan, lalu menurut kamu siapakah aku ini? Kalau Anda bertanya kepada pasangan juga bisa bertanya seperti itu. Siapa diri kita menurut pasangan, misalnya untuk yang suami istri. Menurut seorang anak juga akan bertanya kepada orang tuanya, siapakah aku ini? Di situ memperlihatkan kedekatan pribadi yang ada, pengenalan yang sungguh-sungguh dalam tanda kutip unik yang dimiliki oleh seseorang yang bertanya itu. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dari situ ada satu jawaban, engkau adalah Kristus dari Allah. Di situ satu ungkapan bahwa ternyata di dalam kedekatan dengan dirinya ada salah satu murid yang mendapatkan karunia dari Roh Kudus sehingga bisa mengatakan engkau adalah Kristus dari Allah. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini para murid tidak akan bisa berbicara tanpa ada kehadiran Roh Kudus. Dan di situ kita bisa melihat, ternyata kedekatan dengan Kristus sendiri itu memungkinkan orang bisa merasakan dan mengalami kehadiran Roh Kudus itu pula. Nah, sekarang bagi diri kita juga ingin mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, maka di situ sebetulnya dimungkinkan kehadiran Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita semakin lama semakin intim dengan Allah, semakin mengenal Allah sendiri, semakin bisa merasakan dan mengalami bagaimana Allah itu bisa bertindak kepada kita. Nah,
Dengan seperti itu, kita bisa merasakan dan mengalami bahwa, oh Tuhan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Luar biasanya bukan berarti pengenalan soal pengetahuan saja, tetapi juga pengenalan karena kita dekat, intim, secara pribadi. Sehingga dimungkinkan, kalau dekat dengan pribadi, secara pribadi dengan Allah, dimungkinkan adanya kerinduan dengan Dia. Kalau orang itu rindu, akan terus-menerus menginginkan untuk dekat dengan Dia. Maka kita diharapkan mampu untuk mengenal secara intim, secara pribadi bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.